Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh penonton Visip UMSU TV, channel YouTube dimanapun berada. Pada siang ini kita kembali melakukan dialog seperti biasa dalam kegiatan rutin Visip UMSU yang kita sebut dengan program Visip UMSU Bicara di channel televisi. Visip UMSU memiliki program kerja yang namanya Visip UMSU Bicara di 3 channel. Channel yang pertama ada di M Radio 2 kali sebulan. Channel yang kedua ada webinar atau seminar Visip UMSU Bicara juga, dan yang channel ketiga di Visip UMSU Bicara di channel Visip UMSU TV. Siang ini kami sangat berbahagia karena kehadiran tamu yang muda-muda, energik ya. Mereka ini adalah pengurus pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Visip UMSU yang kepengurusannya baru terbentuk, dan mereka juga baru melakukan kegiatan rapat kerja untuk merumuskan dan menyepakati berbagai program dan agenda kerja yang akan mereka laksanakan di periode amaliyah 2021-2022. Saya di sini Dekan Visip UMSU Dr. Arifin Saleh, SOSMSP, berperan sebagai host ya, atau narasumber, bukan narasumber, atau moderator atau tukang tanya-tanya lah ya. Jadi berubah peran dulu, kalau biasanya ditanya-tanya, tapi siang yang acara ini posisi saya bertanya ke mahasiswa-mahasiswa saya ini ya. Mereka berasal dari beberapa program studi yang ada di Visip UMSU ini. Untuk langsung ke pokok persoalan, pokok acara, pokok pokok dialog kita pada siang ini, saya bertanya dulu kepada mereka, meminta mereka bertiga ini untuk memperkenalkan dirinya. Saya mulai dari yang sebelah kiri saya ini, nanti bergilir ya. Sebelum nanti kita tanya-tanya beberapa hal terkait program kerja kalian, terkait visi misi kalian, terkait juga hal-hal atau fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan kehidupan kemahasiswaan pada hari ini, termasuk juga nanti tanggapan terhadap program Kementerian Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, oke ya. Jadi sambil menyapa penonton nanti silakan memperkenalkan dirinya, posisinya apa di IMM, dari prodi mana, stambuk apa, dan kalau ada yang disampaikan di awal-awal silakan ya. Jadi saya mulai dari sebelah kiri yang dekat saya, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Azhari, merupakan Ketua Umum PK IMM Visip UMSU periode amaliyah 2021-2022. Saya berasal dari Studi Ilmu Komunikasi Visip UMSU dan saat ini sedang berada di semester 5. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami juga, karena seperti yang katakan Pak Dekan, biasanya Pak Dekan jadi narasumber, hari ini jadi menanya-nanya, kami ditanya-tanya gitu. Ini merupakan kebanggaan juga karena lihat Pak Dekan masuk TVRI sering. Ini ditanya-tanya kita ya gantian. Oke, baik, mungkin perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Ilham Azhari. Ilham Azhari, prodi Ilmu Komunikasi ya, stambuk 2019. Silakan yang di tengah baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewata Sakti. Dalam periode ini saya diamanahkan sebagai Sekretaris Bidang Hikmah PKIMM Visip UMSU periode amaliyah 2021-2022. Saya dari jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2020 semester 3. Terima kasih kepada kalau bilang ini ayahanda saya. Ya. Ayahanda saya yang hari ini bertanya-tanya mengenai seputar pergerakan mahasiswa dan program-program kerja bidang hikmah. Mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewata Sakti ya, Kesos angkatan 2020. Silakan yang sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak Dekan. Ya. Perkenalkan, nama saya Praja Ali Berhab, dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum pada periode amaliyah 2021-2022.
Saya sekarang sedang menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya yaitu Ilmu Komunikasi. Sekian perkenalan diri saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penonton Visip UMSU TV, tadi kita sudah mengenal 3 narasumber dalam kesempatan Visip UMSU Bicara kali ini. Kami hadir dari studio mini Visip UMSU yang ada di kampus 3 Mukhtar Basri, Gulukur, Kota Medan. Ya. Lengkap ya, ada ketumnya, ada sekumnya, ada salah seorang ketua bidangnya ya. Sekretaris bidang. Nah, di Visip UMSU itu para pemirsa penonton ada 3 program studi. Pertama ada ilmu komunikasi, kemudian ada ilmu administrasi publik, ada kesehatan sosial. Kesehatan sosial akreditasinya A, ilmu administrasi publik juga akreditasinya A, kemudian ilmu komunikasinya alhamdulillah akreditasinya unggul. Nah, pada saat ini juga kami akan melakukan berbagai kegiatan terobosan termasuk menyusun ISK peralihan akreditasi prodi kesehatan sosial dari A ke unggul. Mudah-mudahan nanti itu juga bisa kami wujudkan. Nah, tentu peran mahasiswa untuk mewujudkan itu semua adalah mendukung kinerja fakultas, kinerja program studi, termasuk kinerja universitas tidak bisa diabaikan. Nah, kami memang mencoba untuk menggali, mendatangkan semua mahasiswa kami yang kami anggap layak untuk berbicara di forum yang berbahagia ini. Kali ini memang kesempatannya kami pilih adik-adik kami, mahasiswa kami dari kepengurusan PK IMM Visip UMSU. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka baru kepengurusan terbentuk, mereka juga baru melakukan atau merumuskan merapatkan program kerja yang akan mereka lakukan 1 tahun ke depan. Dan kemarin 20 orang pengurus intinya juga sudah melakukan tatap muka diskusi dengan pimpinan fakultas di Visip UMSU ini. Program mereka bagus-bagus dan ada bagusnya juga kalau penonton di seluruh dunia ini yang menonton Visip UMSU TV ini bisa juga mendengarkan. Nah, saya mulai terserah nanti siapa yang menjawab ya. Mungkin dari ketua dulu. Seperti apa makna ber-IMM ini untuk kalian semua? Kalau saya pribadi, makna IMM ini sebagai gerakan dakwah. Karena bagaimanapun di IMM ini semuanya udah diatur. Ya. IMM sudah diatur di ADART. Bahkan dalam ADART itu bukan hanya kepentingan masyarakat aja, tapi kepentingan pribadi gimana supaya kita, dan tujuannya juga dijelaskan bahwasanya tujuan IMM ini untuk akademi Islam. Jadi ada akademi Islam yang berakhlak mulia. Maka dari itu sebagai organisasi mahasiswa jelas bukan hanya sekedar gimana individu kita lebih baik lagi sebagai seorang mahasiswa, tapi juga ibadahnya. Maka bagi saya IMM dan Muhammadiyah merupakan makna gerakan dakwah kita, karena dengan di organisasi ini kita dituntut untuk sholat, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan juga tidak mementingkan segala kepentingan mahasiswa, menjadi fasilitatornya untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di ruang lingkup dari PKM Visip UMSU ini. Oke, apa seperti motornya? Apa foto yang ini tuh? Anggun dalam moral. Ya, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Oke, silakan Dewata Sakti. Kenapa minat atau mau masuk ke IMM jadi pengurus? Mungkin kita kalau kenapa saya minat di masuk IMM mungkin bicara tentang sejarah ya Pak. Ya, silakan. Saya melihat IMM ini gerakan yang sangat kritis pada masanya dulu. Mungkin sekarang mulai agak sedikit tenang, tidak terlalu kritis karena mungkin ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya melihat IMM ini dulu masa Presiden Jokowi di periode pertama, itu pada kepemimpinan Abang Dabeni Pramula, Ketum DPP IMM. Disitulah saya mulai minat melihat IMM ini, dimana dengan gerakan-gerakan luruskan kiblat bangsa itu untuk merubah arah bangsa kita yang mana saat ini sangat jauh dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan para pahlawan kita. Oke, jadi ketika terpilih menjadi salah seorang pengurus, senang nggak? Ya, senang ya. Senang. Jadi bagaimana Dewata Sakti misalnya mempertanggungjawabkan bidang yang diamanahkan kepada Dewata? Apa tadi bidangnya? Bidang hikmah. Bidang hikmah ya. Bagaimana saya diamanahkan sebagai bidang hikmah Ya. terkait dengan menanggapi isu-isu politik dan kebijakan publik. Di sini saya fokus mengambil isu-isu politik yang sedang viral pada saat ini, ataupun
yang terjadi di Sumatera Utara pada saat ini. Oke, salah satu program kerja ke depan apa? Program kerja ke depan adalah forum diskusi publik. Wah, seperti apa itu? Gerakan itu diskusi, evaluasi, dan aksi. Bagaimana kita akan melakukan diskusi. Setelah diskusi kita akan pada diskusi itu kita akan mengundang aktivis, kaum akademisi, dan yang lainnya. Setelah itu kami akan melakukan evaluasi di bidang hikmah itu sendiri. Selanjutnya kami akan menentukan langkah-langkah, membuat pernyataan sikap atau turun aksi ke jalan. Berarti dengan melihat nanti atau membaca isu-isu apa yang aktual ya, itu akan diangkat nanti ke forum diskusi tersebut. Oke, mantap. Silakan Pak Sekum tadi, silakan perkenalkan. Udah tadi ya? Udah. Ya, Pak Sekum ya. Pak Sekum ini ya sama juga pertanyaannya. Kenapa minat jadi Sekum? Atau nanti apa misinya? Misi Pak Sekum untuk membantu Pak Ketum kita ini sehingga semua program kerja di 2021-2022 bisa terwujud. Yang pertama izin menjawab Pak untuk pertanyaan yang pertama itu kenapa tertarik dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu. Secara historis tadi sudah dijelaskan oleh Dewata Sakti. Mungkin saya secara teoritis kenapa? Karena pada dasarnya dengan tujuan IMM tersebut, IMM tujuannya adalah mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berharmoni dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi sifat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri itu membentuk yang namanya akademisi. Jadi sifatnya itu perkaderan. Dan juga yang kita selalu ingat, IMM itu melekat dengan selalu ayat An-Nisa ayat 9 mungkin, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'fan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, katanya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya, katanya gitu. Baru yang terakhir kalimatnya, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kalau kita simpulkan, IMM ini adalah salah satu wadah yang merupakan berbeda dengan wadah lain. Kalau misalkan dengan organisasi lain mungkin ada dia pergerakannya yang mungkin tentang politik, membahas isu-isu politik dan lainnya, fokus. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini pun ada juga fokusnya, yaitu di dalam perkaderan. Jadi di Ikatan Mahasiswa ini dia menciptakan untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang betul menjadi akademisi Islam. Fokusnya akademisi Islam. Nah, itu. Jadi kita tarik kesimpulannya bahwasanya Ikatan Mahasiswa ini adalah istimewa dia. Tidak ada bukan tidak ada, tetapi istimewanya itu dia fokusnya ada untuk akademisi Islam. Untuk mungkin yang kedua itu untuk membantu ketua umum, tentunya saya dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin untuk membantu ketua umum. Mungkin kami rencananya dari ketua umum juga berbicara, sering diskusi gitu kan, bahwasanya ketua umum ini mau untuk Ikatan Mahasiswa ini bukan hanya bermuhammadiyah hanya di periodenya, bukan hanya bermuhammadiyah hanya 2 periode saja, 3 periode saja, tapi ingin mewujudkan cita-cita Muhammadiyah tersebut. Jadi cita-cita ketua umum ini bagus, sangat mulia. Dia tidak mau ketika Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini sudah tuntas ber-IMM di komisariat tetapi melupakan Muhammadiyah. Berarti kan kalau kita tarik kesimpulannya ketua umum ini cinta kali terhadap Muhammadiyahnya, kan, betul kan Pak Dekan? Nah, jadi saya membantunya itu bagaimana yang di awalnya saya memang ingin menciptakan kader yang kritis. Kritisisme itu selalu ada seharusnya di dalam mahasiswa, karena kan mahasiswa ini adalah agent of change kalau dibilang kan, agen perubahan, dan juga mahasiswa ini adalah orang-orang yang mampu berpikir secara maksimal. Kalau misal tingkatan daripada anak muda dan orang tua kan, itu tingkatan anak muda itu usia-usia produktif kan gitu kan. Jadi untuk itu saya ingin menciptakan kader-kader yang kritis terlebih dahulu, sehingga mereka ketika berpikir yang kritis, mereka akan mewujudkan salah satu ide-ide yang betul-betul luar biasa. Ketika mereka kritis, kemudian mereka akan saya buat sebagai kader yang istiqomah dalam jalannya. Saya sampai terpesona mendengar paparan Sekum kita ini, luar biasa. Ternyata kan tidak hanya sekedar menjadi pengurus organisasi, tapi juga sudah bisa saya katakan juga sebagai pendakwah, ya, seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, ya. Ya, bagus ya. Ini ke Pak Ketum lagi.
Coba Pak Ketum jabarkan singkat aja ya. Apa program-program kerja andalan Pak Ketum di 1 tahun kepengurusan ini? Program kerja andalan bidang-bidang nggak kan? Boleh silakan. Baik, jadi kalau misalnya program kerja andalan jelas selain agama juga intelektual dan humanitas, kita dalam mewujudkan itu punya program-program kerja unggulan. Salah satunya kalau misalnya humanitas ada bakti sosial yang kita laksanakan kemarin karena pandemi kita laksanakan 3 hari. Kalau misalnya nggak pandemi, tahun sebelumnya kami pernah 1 minggu di Batubara, Pak. Batubara. Itu salah satu program yang untuk humanitas. Nah, untuk dakwahnya itu kita coba dari hal kecil. Dakwah dari hal kecil, contoh kita macam puasa sunnah Senin Kamis gitu kan, Pak. Tapi dakwah yang kecil selanjutnya itu yang sebenarnya ini bukan dakwah kecil, melainkan memang tanggung jawab kita sebagai ortom, yaitu datang ke pengajian-pengajian ranting Muhammadiyah. Itu yang saya rasa selama ini belum ada gitu di PK, ya, dimanapun lah di Kota Medan itu saya rasa jarang. Karena kalau kita lihat di pengajian-pengajian Muhammadiyah itu yang mungkin yang datang itu yang orang tua gitu, orang tua. Jadi bukan harus jadi pengurus ranting Muhammadiyah harus jadi pengajian, enggak, tapi kita sebagai angkatan mudanya tentu menjadi pelopornya juga, menjadi fasilitatornya juga untuk pengajian itu kan, membantu mereka dalam pengajian itu. Salah satunya membaca Al-Qur'annya, jadi moderatornya gitu. Kan dalam Muhammadiyah itu dimulai dari moderator pengajian segala macam. Jadi itu program kerja unggulan di PKM Bisik Umsu ini, yang itu hal baru gitu, Pak. Itu hal baru macam kayak gitu kan. Sama nanti ada juga macam di olahraga kita ada punya namanya Impak Gansa kan. Jadi kita di sana di seni dan budaya itu disatukan, kita berperlombaan dan kita berupaya untuk tahun ini kalau misalnya memang pandemi nggak bisa untuk kerumunan, kita berupaya untuk online, Pak. Karena kita lihat kan banyak yang sistem-sistem online yang bagus dia eventnya, itu yang kita coba untuk upayakan. Dan tentu macam yang bilang Sekretaris Umum tadi, bahwasanya ada perkaderan. Kita berupaya dengan perkaderan ini bisa mewujudkan kader-kader yang memang mampu untuk membantu UMSU tentunya, fakultas kita dan juga Muhammadiyahnya. Nah, mungkin kita nggak berharap bahwasanya harus semua kader itu harus nanti ke depan masuk Muhammadiyah, tidak. Yang penting kita kenalkan dulu ini Muhammadiyah, gitu kan. Kalau memang ada 1-2 orang yang mungkin kan untuk lanjut ke ortom yang berikutnya, entah pemuda ataupun bisa membantu di amal usaha kan, macam ada juga lembaga intelijen dan segala macam. Tentu itu menjadi modal dia untuk bisa membantu ataupun masuk ke dalam struktural Muhammadiyah itu. Jadi intinya berumsu ya, berorganisasi ya, bermuhammadiyah dan juga bermasyarakat ya. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan ya. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Ketum ini. Upaya apa nanti yang akan dilakukan oleh adik-adik di MMPC Umsu ini dalam rangka mendukung misalnya mempertahankan akreditasi prodi kita yang tadi 2 prodi A, 1 unggul, termasuk juga untuk meningkatkan eksistensi kampus kita FISIP Umsu dan tentu juga eksistensi dari perguruan tinggi kita Umsu, apa yang bisa dilakukan ya? Oke, baik. Jadi mungkin untuk misalnya membantu fakultas gitu ya. Yes, termasuk prodinya ya. Termasuk prodi, kita berupaya untuk kalau misalnya ada program yang memang bisa menunjang akreditasi ataupun fakultas maupun Umsu, kita berupaya untuk kader kita. Salah satunya macam yang Pak Dekan katakan di awal bahwasanya nanti mengenai program MBKM. Ya, mahasiswa merdeka itu kan kampus merdeka. Nah, bukan salah satu tapi banyak kader kita yang udah macam angkatan yang pertama ini di tahun ini banyak yang sudah lulus di program MBKM. Itu salah satu juga saya pernah lulus juga di tahun ini, baru selesai juga di kampus mengajar angkatan yang kedua. Di mana itu mengajarnya? Di Desa Poldung. Jadi mungkin kawan-kawan Desa Poldung agak mungkin asing dengan Desa Poldung. Desa Poldung itu berada di Labuan Batu Utara. Saya asli Labuan Batu Utara, cuman saya di kotanya, di kota kabupatennya di Kanapan. Desa Poldung itu desa tertinggi Labuan Batu Utara, Pak. Jadi di Kabupaten Labuan Batu Utara itu Poldung itu terletak di antara bukit-bukit. Jadi Pak Ketum mengajar di situ ya? Iya, Pak. SD. Dan itu salah satu-satunya sekolah yang ada di Desa Poldung, dan ada 2 desa dan itu salah satu sekolahnya. Berapa lama kemarin mengajarnya itu? Sekitar 5 bulan, Pak. Pokoknya itu kita konversi 1 semester, Pak. Oh iya, jadi itu dalam wujud implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya? Iya. Tapi dalam kegiatan kampus mengajar ya? Iya. Selama 5 bulan? 5 bulan, Pak. Luar biasa. Jadi itu pasti bermanfaat kepada Pak Ketum kita ini ya, bermanfaat juga kepada prodi, kepada fakultas,
tentu kepada universitas ya termasuk kepada negara bangsa Indonesia ya, bermanfaat itu kan. Karena ketika anak muda terjun langsung ke masyarakat, apalagi ke sektor pendidikan, kan itu pasti sangat banyak membantu. Nah, Pak Dewata, tadi sekretaris bidang hikmah ya, ada nggak ketakutan misalnya ketika aktif masuk di organisasi ini, misalnya masa studinya akan lama, akan panjang. Karena ada juga kadang orang kalau aktif di organisasi nanti lama tamatnya misalnya. Gimana? Seperti apa nanti Dewata bisa memilah-milah mana organisasi, mana kegiatan kegiatan pendidikan yang sudah makan, mana juga kegiatan-kegiatan pribadi. Mungkin itu terkait dengan strategi, Pak. Ya, strategi manajemen waktu. Kalau saya pribadi sendiri itu kalau untuk kuliah itu 60%, selebihnya itu organisasi. Ya. Karena bagaimanapun kuliah inilah yang bakal menunjang untuk kehidupan kita selanjutnya. Terkait dengan memang banyak beberapa mahasiswa yang aktif di organisasi, betul. Mungkin masih studinya tunda kan tamatnya lama ya, sampai DO kan ada juga ya, terlalu dibilang sudah terlalu enak dalam organisasi. Itu mungkin terkait strategi manajemen waktunya saja itu, Pak. Bagaimana kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya belajar itu utama, dan yang kedua itu tetap perlu belajar di organisasi. Karena ketika kita dapat di bangku perkuliahan, maka akan kita implementasikan di organisasi. Ya intinya memang kalau kuliah saja belum pas ya, apalagi anak FISIP ya, anak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memang harus berorganisasi. Itu kegiatan Dewata ya. Tapi kuliah juga nggak pas, berorganisasi juga belum cukup, ya harus juga bermasyarakat ya. Karena apapun cerita itu kita nanti akan kembali juga ke masyarakat kita kan, masyarakat nanti yang akan menerima kita ya. Sejauh mana masyarakat menerima kita itu juga terlepas bagaimana juga kita bisa memahami masyarakat, bisa juga bergaul, bisa juga beradaptasi seperti itu. Nah, target Dewata lah, berapa tahun nanti akan lulus selesai dari program studi kesehatan sosial kan? Ayo biar nanti penonton yang lain juga tahu kan bahwa Dewata ini ternyata meski aktif di organisasi, aktif di masyarakat, ternyata itu menargetkan tamat sekian tahun, berapa tahun misalnya. Ada nggak itu? 4 tahun, alhamdulillah. 4 tahun dalam 4 tahun kalau kita bicara akreditasi itu memang masih sangat bagus, dan itu akan mendukung akreditasi masing-masing prodi. Kalau masa studi mahasiswa itu memang tepat waktu atau di bawah 5 tahun gitu kan. Nah, yang kita hindari jangan sampai masa studi mahasiswa itu di atas 5 tahun. Selain itu merugikan si mahasiswa, kemudian juga mengecewakan si orang tua, itu juga tidak bagus kepada akreditasi program studi dan juga perguruan tinggi. Nah, Pak Sekum, ini Pak Sekum saya gali lagi nih Pak Sekum. Jadi kan kementerian kita kan di bawah kendali Nadiem Makarim ini ya, dan banyak terobosan-terobosan ya. Salah satunya itu tadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ada 8 kegiatan ya, 8 kegiatan. Nah, menurut Pak Sekum ini sepakat nggak dengan program kementerian khususnya di MBKM ini? Jadi gini Pak, untuk memilih satu keputusan kita lihat banyak mana mudorotnya, banyak mana manfaatnya kan gitu kan. Nah, jadi yang dibuat Pak Nadiem Makarim itu mungkin kebijakan dia yang dirumuskannya menurut dia baik kan gitu. Dan banyak juga mahasiswa yang menurutnya baik juga. Tetapi jadi organisasi, jadi kan akademis dan aktivis ini kan harus sesuai, seimbang berjalan dia. Jadi ketika mereka menjalankan program yang Kampus Merdeka Belajar itu, mungkin jadi terbengkalai organisasinya gitu, dia terbelakangi kan gitu organisasinya. Jadi untuk itu, jadi kita harus sesuaikan mana tadi yang namanya aktivis, mana tadi yang akademis. Kita menjadi seorang aktivis bukan berarti kita meninggalkan akademis kita. Jadi banyak memang orang yang terlena ketika mereka di jalur aktivis, mereka itu terus di jalan itu, makanya mereka itu tamatnya itu 5 tahun, berapa tahun, itulah namanya terlena. Jadi pun dalam puisinya mungkin puisinya Buya Hamka 1000 tahun pun nggak akan cukup bagi orang-orang yang terlena, kata jangan gitu. Jadi untuk itu semua boleh, memang itu program yang bagus untuk sebagai mahasiswa untuk mempush
akademisnya kan gitu. Iya. Tetapi ingat, organisasi itu adalah salah satu wadah yang sangat mulia juga. Betul. Jadi seimbangkan antara aktivis dan akademis. Jadi ketika dua-dua ini bertemu di jalannya sendiri dan bisa dia memanajemennya dengan baik, maka nanti akan mencapai namanya kesuksesan. Itu aja. Oke. Ya, penonton Visip UMSU TV dimanapun berada, kita sudah makin panas ini ya. Tadi beberapa pertanyaan saya yang sengaja saya cetuskan pertanyaan menjebak, ternyata bisa mereka jawab dengan bagus ya, bisa berkelit ya, dan jawabannya juga seperti yang sudah kita dengarkan tadi, termasuk pertanyaan tentang MBKM tersebut. Dan saya percaya 3 mahasiswa pengurus PKIMM Visip UMSU ini memang betul-betul sudah kompeten di bidangnya ya, sebagai petinggi, sebagai pengurus teras di organisasinya. Kita tinggal nanti, atau kami khususnya di Visip UMSU ini menunggu gebrakan-gebrakannya, sehingga program kerja yang mereka usung kemarin itu, yang mereka sepakati, memang itu selain bermanfaat kepada mereka pribadi, bermanfaat kepada organisasinya, juga bermanfaat kepada prodi, fakultas, dan UMSU ini. Nah, ada satu pertanyaan lagi, karena kita sudah di penghujung waktu. Ada satu pertanyaan lagi. Ini sebenarnya tadi ada yang WA ini ya. Ada yang WA, saya baca aja ya. Ada yang WA. Ini pertanyaan titipan dari kawan-kawan di program studi ya. Saya bacakan. Pak Dekan, tolong ditanyakan kepada Pak Ketum dan teman-temannya yang hadir di Visip UMSU bicara kali ini, bagaimana sikap mereka soal kegiatan-kegiatan PKM, kegiatan PKM, tahu ya, bisa apakah mereka masih komit secara organisasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan PKM untuk mendukung prodi kita, dan bagaimana upaya mereka untuk memotivasi atau mengajak mahasiswa-mahasiswa lainnya di luar anggota IMM untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PKM ini. Nah, itu pertanyaannya. Ini pertanyaan titipan ya, paham ya? Silakan Pak Ketum. Oke, baik. Jadi ini tentang PKM. Iya. Jadi kalau misalnya PKM kita masih tetap komit, bahkan sampai sekarang bidang kita riset pengembangan keilmuan atau biasa disingkat RPK, sampai sekarang ini masih terus gencar, yang terutama untuk kader yang dulu dibuatkan kelompoknya, diupayakan untuk konsepnya, itu agar bisa membantu juga. Jadi RPK jadi fasilitator untuk kader-kader IMM, dan juga nanti setelah itu RPK punya program kerja yang namanya Bincang PKM. Jadi mereka ada Bincang PKM, dan ini bukan untuk internal aja, tapi bagi mahasiswa UMSU terutama yang ingin mengetahui tentang PKM-nya bisa difasilitasi oleh RPK. Nah, bahkan sampai sekarang pun kami di pimpinan umum juga ditekan sama RPK untuk buat PKM. Jadi saya juga pernah bertemu juga di semester awal baru masuk, kita tembus proposal nasional belum didanai. Dan memang tahun lalu absen PKM karena pandemi, jadi susah untuk, apalagi lulus kampus Merdeka kemarin kan, jadi bimbingan tuh sulit. Maka kita coba untuk periode ini itu RPK memang gencar-gencar untuk PKM ini, memang terus komit, bahkan nanti bisa jadi fasilitator untuk mahasiswa UMSU dengan bincang, namanya program Bincang PKM itu. Oke, silakan Pak Dewata, atau nanti ada minat ikut PKM kan? Ada Pak. Nah, silakan. Seperti apa PKM yang mana misalnya yang sudah dibidik-bidik ingin diikuti, atau masih belajar juga mungkin jadi anggota, atau gimana? Silakan. Mungkin kalau untuk tahap ini saya masih belajar loh Pak. Belajar. Lihat-lihat dulu. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ada seniornya, teman-teman yang mengajak di keanggotaan di tim PKM itu bersedia? Bersedia, pasti dicoba Pak. Ya. Sebenarnya kalau melihat kiprah Dewata ini lewat berbagai media sosial, Dewata Sakti ini selain kader IMM, mahasiswa Kesos Visip UMSU juga aktif di berbagai aktivitas kemasyarakatan sebenarnya. Sebenarnya si Dewata bisa juga memilih beberapa kegiatan PKM yang disesuaikan dengan aktivitas yang sudah dilakukan selama ini di tengah-tengah masyarakat. Tinggal ya PKM ya, tinggal misalnya merumuskan seperti apa topiknya, judulnya, dan itu memang perlu diskusi ke senior dan juga ke dosen-dosen yang punya kompetensi di bidang PKM ini. Saya yakin
dengan mengkombinasikan itu apa pengalaman di lapangan kemudian mengaitkannya di teori itu akan klop nanti. Saya yakin judul dan proposal PKM itu kita akan sukses itu ketika diperlombakan di ajang manapun. Silakan Pak Sekum soal PKM tadi. Oh, jadi mungkin PKM ini adalah hal yang sangat menarik untuk mahasiswa. Iya. Pak. Begitu juga dengan kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, FISIP terutama gitu. Dan juga target kalau misalkan ditanya mahasiswa IMM FISIP ini targetnya pasti mau tamat kuliahnya 3,5 tahun, 4 tahun gitu kan. Jadi PKM ini adalah salah satu akses untuk kita tamat dari 3,5 tahun itu. Ya. Karena yang kita ketahui ketika kita lulus ke PIMNAS, Ya. kita kan bebas skripsi. Betul. Juga ada salah satu senior kami kan juga gitu. Ya. Ketemu PIMNAS dia 3,5 tahun tamatnya. Untuk PKM sendiri memang semua dari kami yang seperti dibilang ketua umum tadi, kami pun juga udah ada tim-timnya gitu. Oh, Pak. bagus. Dari semua Dan itu ada harus ditularkan ke anggota iya, termasuk ke semua. mahasiswa FISIP yang bukan anggota IMM ya. Siap itu kan? semua. Jadi memang daya tariknya ini untuk PKM ini sangat tinggi dari IMM FISIP sendiri gitu. Bahkan dibilang tadi pimpinan umum pun juga banyak timnya gitu. Ya, Gitu. cocok ya. Tinggal berdoa aja nih sekarang ini kan Pak, Iya. mana bisa lulus nanti kan. Ya, berdoa, berdiskusi juga. Berdiskusi. Jangan doa saja. Doa saja nggak cukup macam timnas itu kan. Ya kan? Harus ada juga aktivitas kan. Harus ada juga usaha kan. Betul. Ya. Belajar dengan senior yang lama, diskusi, minta arahan bimbingan ke dosen-dosen. Betul. Yang ketua IMM yang lama Agus Salim ya. Ya, Agus Salim juga jebolan TKM ya, jebolan PIMNAS ya. Di-mention dia. Ya, sekarang ikutin ya. Oke, para penonton FISIP UMSU TV dimanapun berada, kita sudah lebih dari setengah jam di di FISIP UMSU Bicara channel televisi ini. Kita juga ada di penghujung waktu ya. Jadi kami simpulkan bahwa 3 mahasiswa yang ada di hadapan para penonton ini adalah pengurus inti dari PK IMM FISIP UMSU periode amaliyah 2021-2022 ya. Mereka sudah memaparkan program kerja yang akan mereka usung. Mereka juga sudah menunjukkan cakrawala berpikirnya, wawasannya, dan kami selaku pimpinan di FISIP UMSU ini sangat percaya dan yakin bahwa IMM FISIP UMSU ini di bawah kendali Pak Sekum, Pak Ketum, ada sekretaris bidang akan sukses melaksanakan mewujudkan berbagai program kerjanya. Kami ulangi lagi, para penonton FISIP UMSU ini memiliki program kerja namanya FISIP UMSU Bicara di 3 channel. Channel ini adalah FISIP UMSU Bicara channel TV, ada juga FISIP UMSU Bicara channel radio di M Radio, ada juga FISIP UMSU Bicara di channel webinar atau seminar. Kali ini, siang ini tamunya sangat istimewa karena anak-anak muda. Langsung juga saya wawancarai, berganti peran ya. Biasanya diwawancarai, kali ini diwawancarai. Karena hidup ini memang akan selalu berubah, berganti posisi ya. Itu namanya harmoni kehidupan ya. Demikian para penonton, pemirsa FISIP UMSU TV dimanapun berada, dari studio mini FISIP UMSU TV kami ucapkan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Karena COVID masih berpandemi, ada lagi katanya varian Omicron. Kami tetap mengajak kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kami juga ketika masuk di studio ini juga tadi tetap memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehat-sehat kita semua, selalu riang gembira. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.